Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, kelas 11. Ya, anak-anak, sebelum memulai proses belajar mengajar kita di hari ini, mari kita berdoa, dan doa itu akan dibawakan oleh Nova Noya. Dipersilakan Nova. Teman-teman, segala baik dan konsep apapun, Tuhan menyertai anak-anak-Mu lalu dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Nova. Ya, kelas 11, semua hadir ke tidak? Hari ini? Tidak. Oke. Arabella Hadir, Ibu. hadir. Beatrix, Clara, izin. Walminci, Hadir, Ibu. Yona, Renaldo terakhir. Iya. Oke, 3 orang tidak hadir. Izin. Kemana mereka? Oke. Iya. Dan lihat, ada 3 jenis rempah-rempah. Di mana rempah-rempah ini ada di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, yaitu berupa rempah yang pertama merica, yang kedua pala, yang ketiga iya, rempah-rempah inilah yang dicari oleh bangsa Eropa, sehingga mereka menjajah orang-orang Indonesia, menjajah kita. Kemudian dari gambar ini, dari ketiga jenis rempah ini, banyak sekali kegunaannya atau manfaatnya. Bisa digunakan untuk obat-obatan, kemudian bisa dijadikan sebagai bumbu dapur, bumbu masak yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Ya. Kemudian berkaitan dengan 3 jenis rempah, siapa yang bisa menjelaskan apa materi yang akan kita pelajari di hari ini? Ada yang bisa bilang materi apa yang akan kita pelajari di hari ini? Nova? 3 gambar ini berkaitan dengan terjadinya penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, bagus Nova. Yang kedua, Catherine barangkali ada? Ketiga gambar ini berkaitan dengan materi apa? Kelas 11. Halo. Tentang Konstantinopel. Ada yang tahu Konstantinopel itu apa? Pusat perdagangan di daerah Eropa. Nah, jadi dengan 3 gambar di depan ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, berkaitan dengan penguasaan Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Nah, berkaitan pelajaran kita hari ini dapat menjawab 2 tujuan pembelajaran, yaitu 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak dari jatuhnya Konstantinopel. Ya, itu dua tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari dan capai di hari ini. Ya, untuk saya lihat kayaknya semua karena sulat barangkali ada yang mengantuk. Kayak siapa? Ronaldo, Sumanganto, semua berdiri dan kita akan melakukan ice breaking. Ronaldo berdiri. Ayo, tetap semangat. Ice breaking yang akan saya bawakan yaitu kubuka jari-jari tangan. 1, 2, 3. Tutuka, jari-jari tangan. Buka lebar-lebar, buka lebar-lebar. Silang di pangkuan. Naik, 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 naik. Sampai ke dagu. Digiling-giling, digiling-giling. Sambil bertawa, ha-ha. Sambil menangis, sambil bersorak, hoi! Oke, terima kasih. Kalian kembali duduk di tempat masing-masing. Berikut, yaitu
pada zaman Ya, kelas 11. Romawi pada zamannya Ya, kelas 11 seluruhnya tolong simak video di depan tentang pada Konstantinopel. zamannya Konstantinopel adalah kota terbesar dan termakmur di Eropa. Konstantinopel terkenal karena pertahanannya yang sangat kuat, meskipun dikepung beberapa kali oleh berbagai bangsa. Kota ini berhasil direbut hanya pada tahun 1204 Masehi oleh tentara Latin Perang Salib keempat. Dipulihkan pada tahun 1261 Masehi oleh Kaisar Bizantium Michael VIII Palaeologus, dan pada tahun 1453 akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Ottoman Mehmed II. Persiapan untuk serangan terakhir dari Kesultanan Turki Utsmani ke Konstantinopel dimulai pada sore hari tanggal 26 Mei 1453 Masehi dan berlanjut keesokan harinya. Selama 36 jam setelah Dewan Perang Kesultanan Turki Utsmani memutuskan untuk menyerang, Kesultanan Turki Utsmani secara besar-besaran menggerakkan tentara mereka untuk melancarkan serangan penghabisan terhadap Konstantinopel. Para tentara Turki Utsmani diberi kesempatan untuk beribadah dan beristirahat pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi di daerah persiapan penyerangan tak jauh di luar kota Konstantinopel. Di pihak Kekaisaran Romawi, armada-armada bantuan dari Venesia berjumlah 12 kapal setelah menyusuri laut Algeria akhirnya tiba di ibu kota Konstantinopel pada tanggal 27 Mei 1453 Masehi. Pada tengah malam pada 29 Mei, serangan mati-matian dimulai. Pasukan Kesultanan Turki Utsmani menyerang pertama kali, diikuti oleh gelombang serangan berturut-turut oleh pasukan reguler Azad Turki serta pasukan Anatolia Turki yang berfokus pada dinding Lechmai di barat laut kota Konstantinopel yang sebelumnya telah dirusak oleh meriam-meriam dari artileri Turki. Bagian dinding kota Lechmai ini dibuat lebih tua pada abad ke-11 dan jauh lebih lemah. Pasukan Anatolia Turki berhasil menembus bagian dinding ini dan memasuki kota, namun dengan cepat dihalau keluar oleh pasukan Romawi. Akhirnya, seiring pertempuran terus berlanjut, gelombang terakhir yang terdiri atas pasukan ganda elit Turki Utsmani, yaitu pasukan Yanisari, menyerang dinding kota. Jenderal Romawi yang memimpin pasukan darat, Jenderal Giovanni Giustiniani, terluka parah selama serangan pasukan elit Turki Utsmani berlangsung. Dan kejadian ini menimbulkan kegemparan besar di kalangan pasukan Romawi yang bertahan.
Jenderal Giovanni Giustiniani dibawa ke kios di mana dia meninggal akibat lukanya beberapa hari kemudian. Dengan mundurnya pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Giovanni Giustiniani ke dalam kota Konstantinopel dan juga menuju pelabuhan, Kaisar Romawi Konstantinus dan pasukannya kini tinggal berjuang sendirian, terus bertempur dan mampu menahan pasukan Turki Yanisari, pasukan elit dari Turki Utsmani, untuk sementara waktu. Tapi akhirnya mereka tidak mampu menghentikan pasukan Yanisari Turki ini mau untuk memasuki kota Konstantinopel. Pasukan Romawi yang bertahan di dalam kota juga kewalahan dari beberapa titik di bagian kota Konstantinopel. Ketika bendera Turki Utsmani berkibar di atas sebuah gerbang berangkat kecil yang bernama Kerko Kota yang terbuka, kepanikan pun merebak di seluruh penduduk Romawi di kota Konstantinopel, dan pertahanan kota pun runtuh seiring pasukan elit Turki Yanisari yang dipimpin oleh Ulugbati Hasan terus menekan. Tentara bantuan Yunani untuk Romawi akhirnya berlarian ke rumah masing-masing untuk melindungi keluarganya. Begitu pula dengan tentara bantuan Venesia untuk Romawi berlarian ke kapal-kapal mereka masing-masing, dan beberapa tentara bantuan Genoa untuk Romawi melarikan diri ke Galata. Sisanya sebagian besar tentara melakukan bunuh diri massal dengan melompat dari dinding kota ataupun menyerang. Disebutkan bahwa Kaisar Romawi Konstantinus melepaskan mahkota Romawi yang berwarna ungu dari kepalanya, memimpin serangan terakhir terhadap pasukan Utsmanian yang berdatangan. Niccolo Barbaro, seorang saksi mata Venesia selama pengepungan berlangsung, menulis dalam buku hariannya bahwa dikatakan Kaisar Konstantinus melakukan suicide dengan cara gantung diri sesaat setelah melihat pasukan Turki Utsmani menembus gerbang kota Konstantinopel San Romano. Setelah pasukan Utsmani berhasil memasuki kota Konstantinopel, pasukannya menyebar di sepanjang jalanan kota. Beberapa penduduk sipil Konstantinopel berhasil melarikan diri. Ketika orang-orang Venesia dan rakyat Konstantinopel yang tersisa melarikan diri ke kapal-kapal mereka, pasukan Turki Utsmani akhirnya bisa menguasai seluruh bagian kota Konstantinopel. Sultan. Ya, setelah Anda menonton video tentang Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, ada pertanyaan atau tanggapan mengenai video yang telah Anda nonton atau tidak? Ada pertanyaan atau tanggapan? Yang pertama, Susan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video yang baru ditonton yaitu kota Konstantinopel merupakan kota termakmur di dunia. Iya, Susan bilang bahwa setelah dia menonton video tersebut, dia menyimak bahwa Konstantinopel merupakan kota termasyhur di dunia. Yang berikut, ada yang lain? Ya. Ya, kesimpulan yang tadi video yang saya nonton itu yang saya menanyakan dampak dari penguasa Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani. Iya. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan dampak
dari Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Yang berikut ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Nova? Kesimpulan yang boleh saya ambil setelah menonton video penguasaan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Iya, jadi menurut Nova, penguasaan Konstantinopel itu terjadi pada tahun 1453 dan dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau disebut Sultan Al-Fatih. Ada yang lain? Iya, Yani. Faktor-faktor apa saya yang menyebabkan Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani? Iya, Yani bilang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga Konstantinopel itu ingin dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Untuk menjawab pertanyaan dari Martinus dan Yani, Anda akan dibagikan ke dalam 4 kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi silakan Anda duduk per kelompok dan saya akan memberikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada video tadi. Silakan kelas 11 duduk per kelompok, kelompok 1 di depan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan ayo. Ya. Ya, jadi ada 4 kelompok. Saya akan membagikan LKPD untuk ada permasalahan-permasalahan yang di dalam LKPD ini yang akan diselesaikan oleh kelompok 1 sampai 4. Kelompok 1, LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, ini kelompok 4. Ya, di dalam LKPD kalian itu ada petunjuk yang akan jadi sebelum mengerjakan LKPD yang ada pada tangan kalian, kalian tolong perhatikan petunjuk tentang pengerjaan LKPD. Jadi di atas ini tulis nama kelompok, kemudian kelas, hari, tanggal, dan waktu. Kemudian ada judul LKPD, ada CP-nya, dan ada langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan LKPD yang ada pada kelompok kalian. Jadi ada 2 pernyataan. Yang pertama yaitu penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, dan yang kedua yaitu dampak dari Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani atau dampak dari jatuhnya Konstantinopel. Ya, untuk menyelesaikan 2 masalah yang ada dalam LKPD, Anda bisa menggunakan buku paket yang ada pada tangan kalian atau ada berupa modul yang saya sudah bagikan bersamaan dengan LKPD, ataukah Anda mau mencari kajian literatur atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi Konstantinopel. Silakan Anda bisa cari lewat HP, internet di HP, dan cari untuk menyelesaikan 2 masalah yang ada pada LKPD. Waktu kalian 15 menit. Setelah itu saya akan mempersilakan kalian untuk presentasi per kelompok satu-satu. Ya, silakan kelompok 1 bisa. Silakan kelompok 1 kalau sudah.
Selamat siang Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman yang sudah siap untuk membaca, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di saat ini saya akan mempresentasikan dengan soal yang pertama, yaitu penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Jawabannya, penyebab kesultanan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel yaitu yang pertama, kedudukan perdagangan bangsa Italia di Konstantinopel dihancurkan. Yang kedua, daerah Konstantinopel tertutup untuk perdagangan. Yang ketiga, Konstantinopel tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia. Kebijakan pemerintah Turki Utsmani ini mengancam kehidupan ekonomi bangsa Eropa Barat dan Eropa Timur. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Dian. Jawaban kami yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Ada dari kelompok lain? Saya Ada dari kelompok lain? Kelompok Silakan 4. kelompok 3. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini kami dari kelompok 3 akan bertanya terkait dengan materi kelompok 1 berdasarkan dampak yang dijelaskan tadi bahwa bangsa Eropa mulai mencari rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra didukung oleh penemuan kompas, teropong, dan peta. Kemudian penjelasan samudra dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ingin kami kelompok 3 tanyakan, apakah pelopor penjelajahan samudra hanya dipelopori oleh bangsa Portugis? Tidak ada bangsa Eropa yang lain yang melakukan penjelajahan samudra? Tolong jelaskan. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Novanoya. Jawaban kami yaitu pelopor penjelajahan samudra dipelopori oleh Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, dan Inggris. Apakah Nova terima jawaban dari kami? Apakah ada dari kelompok 4? Saya persilahkan. Tidak ada. Ya, mengenai soal yang pertama yang diajukan oleh kelompok 2, yaitu kapan atau tanggal berapakah Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, yaitu benar sekali yang telah dijawab oleh kelompok 1, yaitu pada tanggal 29 Mei 1453. Ya. Pada tanggal itu Konstantinopel berhasil direbut oleh bangsa Turki Utsmani, sehingga dinasti Romawi Bizantium pada saat itu mengalami keruntuhan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya meluruskan sekali pertanyaan yang kedua, yaitu yang dijelaskan dampaknya bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra. Alasannya karena Konstantinopel sudah ditutup dan bangsa Eropa tidak diizinkan lagi untuk membeli rempah-rempah di daerah Konstantinopel, karena Konstantinopel pada saat itu merupakan pusat dagang di Eropa pada saat itu. Konstantinopel berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa, ya. Jadi tempat bertemunya antara pedagang Asia dan Eropa, sehingga banyak sekali rempah-rempah yang diperjualbelikan. Tetapi setelah Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, maka tempat tersebut ditutup, tidak lagi mengizinkan untuk orang Eropa membeli rempah-rempah, sehingga mereka harus membeli rempah-rempah, mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan didukung tadi penemuan apa tadi yang kelompok 1 bilang? Kompas. Kemudian mereka ingin membuktikan teori Kopernikus bahwa bumi ini bulat, sehingga mereka mulai melakukan penjelajahan samudra yang dimulai dipelopori oleh bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa apa lagi? Belanda dan bangsa Inggris. Oke, sampai di situ. Terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok LKPD-nya saya kumpulkan untuk dinilai. Kelompok 2 LKPD-nya bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4 LKPD-nya jatuhnya
kesultanan atau jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani, Spanyol, Belanda dan Inggris. Iya. Ketiga dampak itu dari dampak itu yang sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia dengan 3 semboyan oleh yang digaungkan oleh bangsa Eropa, yaitu gold, glory dan gospel, kekayaan dan penyebaran agama. Itu kesimpulan dari materi kita di hari ini. Jadi boleh Anda ingat dampak yang paling penting yaitu penjelajahan samudra. Ya, dampak yang paling besar itu yaitu penjelajahan samudra. Ya, terima kasih. Boleh materi kita boleh sampai di situ. Kemudian kita akan melanjutkan dengan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran di mana saya akan membagikan instrumen refleksi pembelajaran. Ada instrumennya, ada 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh kalian. Sudah? Sudah semua? Boleh dikumpulkan? Oke, dari belakang over ke depan. Oke, setelah refleksi ada evaluasi tentang pembelajaran kita di hari ini. Ada soalnya berjumlah 10 soal yang akan dijawab oleh kalian tentang materi yang sudah dipelajari hari ini. Tulis nama kalian di bagian pojok kanan atas. Nama dan kelas. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya, sudah selesai semua? Oke. Terima kasih. Boleh diisi lembaran pertanyaannya. Kemudian untuk minggu depan pertemuan yang berikut kita akan lanjut yang tadi tentang penguasaan Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani. Dampaknya yaitu terjadi penjelajahan samudra. Jadi minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru yaitu penjelajahan samudra. YouTube-nya dengan doa yang akan dibawakan oleh Katrin Hatalaibesi. Guru serta teman-teman untuk menghadiri pelajaran ini hari ini serta berdoa. Tuhan Bapa kami yang di kerajaan surga, kami akan pulang lalu berkatakan dalam namamu kami berdoa dan Terima kasih Katrin. Ya. Terima kasih atas perjumpaan kita di hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang telah saya sampaikan tadi tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris. Ya. Selamat siang. Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang.